Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pagi ini waktu kota suci Mekah Al-Mukarramah, saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melihat keadaan yang ada di Padang Arafah ya, menjelang masuknya musim haji yang sudah tinggal beberapa hari lagi ya. Kalau berbicara tentang Padang Arafah, tentu sahabat semuanya sudah paham ya, apalagi sahabat yang sudah melaksanakan ibadah umroh maupun melaksanakan ibadah haji. Tentu Padang Arafah ini identik dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayangnya ya. Tapi sesungguhnya di Padang Arafah ini juga terdapat sebuah masjid yang cukup besar yang ditempati untuk melaksanakan wukuf oleh jemaah haji, yang mana masjid ini juga berhubungan dengan peristiwa hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Seperti apa nanti ikuti terus videonya. Namun seperti biasa ya sahabat, sebelum melanjutkan videonya, silahkan like dan komentar, dan apabila kiranya video ini sangat bermanfaat, silahkan untuk di-share ke media sosial yang sahabat punya. Adapun bagi yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe dan hidupkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yuk ikuti terus video. Alhamdulillah para sahabat, kita sudah sampai di salah satu masjid terbesar yang ada di kawasan kota Mekah ya, yang mana masjid ini berada di kawasan Padang Arafah. Kita lihat bersama, di situ terdapat sebuah nama ya, yang dinamakan dengan Masjid Namirah. Jadi ini sahabat ya, pelang pembatas antara tanah haram dan tanah halal, yang mana ketika kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kita harus berada di kawasan tanah halal ya, sebab tidak sah haji kita apabila kita melaksanakan wukuf masih berada di tanah haram. Dan di samping ini juga terdapat pembatas antara tanah haram dan tanah halal juga ya, tapi ini bangunan yang lama. Kita lihat di situ juga ada tulisan bahasa Indonesia, tanda Arafah. Jadi Masjid Namirah yang kita lihat ini, yang akan kita kunjungi ini, dibuka hanya setahun satu kali saja, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat waktu wukuf. Sedangkan untuk hari-hari biasa itu tidak dibuka untuk umum ya. Subhanallah, masjid yang sangat besar sekali ya, yang mana masjid ini terdiri dari 2 lantai, cukup dapat banyak menampung jemaah ya, yang mana masjid ini dapat menampung kurang lebih sekitar 300.000 jemaah. Ada satu keunikan yang dimiliki oleh Masjid Namirah ini, yang mana sebagian dari bangunan Masjid Namirah ini memasuki kawasan tanah haram dan sebagiannya lagi masuk kawasan tanah halal. Jadi kalau kita lihat bersama di depan yang bangunan berwarna krem ini adalah Masjid Namirah yang masuk kawasan tanah haram. Artinya tidak boleh ditempati ketika melaksanakan wukuf pada musim haji. Dan yang ini adalah bangunan Masjid Namirah yang memasuki kawasan tanah halal. Artinya tempat ini yang diperbolehkan untuk ditempati ketika melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Masjid Namirah ini adalah bagian dari saksi sejarah kenabian ya, dibangun untuk mengenang peristiwa istimewa, tepatnya saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Jadi menurut riwayat sejarah, ketika itu Rasulullah sempat beristirahat di daerah sini ya, dan beliau melaksanakan sholat duhur jamak takdim dengan asar di sini. Jadi sampai saat ini ya, setiap tanggal 9 Zulhijjah
aktivitas Rasulullah yang melakukan sholat zuhur dijamak dengan asar ini tetap dilakukan oleh para jemaah haji. Subhanallah, inilah pintu masuk dari Masjid Namirah yang dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi meskipun ada jemaah umrah ya, masjid ini tetap ditutup untuk umum ya, karena masjid ini hanya dibuka 1 tahun 1 kali, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat waktu wukuf. Subhanallah, sangat luas sekali ya. Jadi meskipun hanya dibuka setahun sekali, tetap ya ada banyak petugas kebersihan yang menjaga dan merawat Masjid Namirah ini. Selain tempatnya yang sangat luas, fasilitas yang diberikan ini sangat luar biasa ya. Menurut informasi yang saya dapatkan, di sini disediakan 1000 kamar mandi dan juga 15.000 tempat untuk berwudu demi kenyamanan jemaah haji ketika melaksanakan wukuf. Dan yang menyampaikan khutbah wukuf di Masjid Namirah ini biasanya mufti atau ulama Arab Saudi, Imam Masjidil Haram seperti Syekh Abdurrahman Sudais atau Syekh Su'ud Suraim. Jadi beliau-beliau inilah yang menyampaikan khutbah di Masjid Namirah. Dan wukuf ini inti daripada ibadah haji ya, sebab tidak sah haji kita kalau misalkan kita tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah ini. Bahkan Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan inilah ya suasana di sekitar padang Arafah. Belum ada tanda-tanda atau persiapan-persiapan yang signifikan, seperti tenda juga belum dipersiapkan untuk para jemaah haji sebanyak 1000 jemaah yang akan melaksanakan haji di tahun ini. Subhanallah, bagi sahabat yang sudah pernah melewati jalur ini menuju tempat ziarah ke Jabal Rahmah, ataupun bagi sahabat yang sudah pernah merasakan nikmatnya wukuf di padang Arafah ini, silahkan isi kolom komentar yang ada di bawah ya. Baiklah sahabat, itulah sedikit video dari saya hari ini tentang Masjid Namirah yang ada di kawasan padang Arafah ya. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan kepada sahabat semuanya, semoga dimudahkan oleh Allah ya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, diberikan kemudahan tanpa susah payah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.